Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan laporan kuliah kerja lapangan kami, yaitu tentang implementasi manajemen sumber daya manusia dalam penerapan SPBE di Dinas Kominfo Kota Pekanbaru. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 9, yaitu yang pertama, saya sendiri Husnawati dengan NIM 20042213 dan Livia Rizka Pinda dengan NIM 20042228. Materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya Livia Rizka Pinda. Kepada Livia dipersilakan. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar SPBE. SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan suatu sistem atau upaya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk memberikan pelayanan yang baik. SPBE adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintah. Dalam SPBE, sistem penyelenggaraan pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Instansi pemerintah telah mulai menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan pemerintah kepada publik, meningkatkan hubungan baik dengan bisnis dan industri, dan meningkatkan efisiensi dalam manajemen pemerintah. SPBE diharapkan dapat mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, memberikan kenyamanan yang lebih besar, meningkatkan pendapatan pemerintah, dan mengurangi biaya. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh pemerintah untuk dapat berhasil dalam penerapan SBE, yaitu penggunaan teknologi sebagai pendorong, memperhatikan realitas saat ini, dan meningkatkan partisipasi publik dalam keberhasilan penerapan SPBE. Terdapat beberapa kategori dari layanan SPBE, yaitu yang pertama pemerintahan kewarganegara. Menyediakan layanan publik online dengan layanan elektronik untuk memberikan informasi dan komunikasi dari pemerintah ke masyarakatnya, atau government to citizen. Yang kedua yaitu pemerintah ke bisnis, atau yang disebut dengan G2B. Meningkatkan inisiatif transaksi elektronik seperti pengadaan elektronik dan pengembangan pasar elektronik untuk pembelian kebutuhan pemerintah dan melakukan tender pengadaan pemerintah secara elektronik dari pemerintah ke bisnis atau swasta, atau yang disebut juga dengan government to business. Yang ketiga yaitu pemerintah ke karyawan atau G2E, inisiatif untuk memfasilitasi manajemen layanan pegawai dan komunikasi internal dengan pegawai pemerintah dengan mengembangkan aplikasi dan layanan e-karir dengan mengurangi penggunaan kertas dengan sistem e-office berupa layanan pemerintah ke pegawainya. Yang keempat yaitu pemerintah ke pemerintah atau G2G, menyediakan komunikasi dan kolaborasi online antara departemen lain dalam pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas berupa layanan atau aplikasi. Yang kelima yaitu pemerintah untuk nirlaba atau G2N. Pemerintah memberikan informasi
informasi dan komunikasi kepada organisasi nirlaba seperti partai politik, organisasi sosial, dan organisasi masyarakat atau non-profit berupa layanan atau aplikasi. Yang kedua, implementasi dan peranan manajemen SDM dalam SPBE di Dinas Kominfo Kota Pekanbaru. Untuk melakukan transformasi digital secara optimal, pemerintah tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. Berdasarkan laporan OECD atau Strengthening Digital Government 2019, salah satu rekomendasi kunci untuk memperkuat pemerintahan digital adalah fokus pada pengembangan keterampilan digital dan terkait data di sektor publik, membuat profil dan jalur karir berdasarkan perkiraan kebutuhan, serta menyediakan program untuk pelatihan dan pelatihan ulang pegawai negeri. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia memasukkan peningkatan kapasitas SDM SPBE menjadi salah satu bagian dari rencana strategis SPBE pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang terbagi atas 3 inisiatif strategis. 3 inisiatif strategis tersebut adalah promosi literasi SPBE, peningkatan kapasitas ASN penyelenggara SPBE, pembangunan forum kolaborasi SPBE antara pemerintah dengan non-pemerintah. Meskipun Perpres nomor 95 tahun 2018 telah menjabarkan poin-poin inisiatif peningkatan kapasitas SDM SPBE, namun secara umum Indonesia belum memiliki model atau standar tingkat kompetensi digital yang harus dimiliki oleh ASN. Terlebih lagi, jabatan fungsional PNS yang terkait dengan TIK hanya sebatas jabatan fungsional statistisi dan jabatan fungsional peranata komputer. Manajemen SDM yang dilakukan dan diimplementasikan oleh pemerintahan, terkhususnya Dinas Kominfo Kota Pekanbaru, yaitu dengan yang pertama, menempatkan ASN atau aparatur sipil negara sebagai SDM atau sumber daya manusia yang ada di Dinas Kominfo Pekanbaru dan mengoperasikan berbagai aplikasi digital yang digunakan pada pemerintahan Pekanbaru, baik itu sebagai operatornya maupun sebagai perancang sistemnya. Yang kedua juga dalam memanajemen berbagai SDM yang ada di Dinas Kominfo Kota Pekanbaru. Pemerintah Pekanbaru juga melakukan pelatihan-pelatihan atau diklat sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM menggunakan berbagai anggaran yang ada. Pelatihan-pelatihan dan diklat yang harus diikuti oleh ASN atau karyawan-karyawan yang ada di dalam Dinas Kominfo Kota Pekanbaru dilakukan sesuai dengan anggaran yang dimiliki, di mana bisa dilakukan secara bertahap terhadap semua karyawan atau ASN sesuai dengan jumlah dan prioritas dari anggaran yang ada. Karena sebagaimana dalam pemerintahan Indonesia sendiri, berbagai kompetensi harus dimiliki dan dikembangkan oleh karyawan atau ASN dalam pemerintah berbasis elektronik ini adalah yang pertama yaitu wawasan digital ASN. Wawasan digital dari ASN ini mencakup pengenalan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak yang umum digunakan untuk menunjang aktivitas kerja, mengenal istilah-istilah dasar dalam pemanfaatan teknologi digital, mampu melakukan pencarian data dan informasi yang relevan serta memahami tantangan penelusuran melalui internet, memiliki wawasan global tentang perkembangan teknologi digital, memiliki wawasan tentang rencana dan target nasional di bidang teknologi digital dan relevansinya dengan tugas dan fungsi unit kerja atau institusi. Yang kedua yaitu keterampilan digital ASN, mampu mengoperasikan aplikasi dan memanfaatkan fitur yang umum digunakan untuk komunikasi melalui teknologi digital yang dalam rangka menunjang aktivitas kerja, mampu melakukan pencarian data dan informasi yang relevan serta memahami tantangan penelusuran melalui internet, mampu menentukan data dan informasi yang relevan dan terpercaya untuk dijadikan rujukan, mampu memetakan relevansi perkembangan teknologi digital dengan tugas dan fungsi unit kerja atau institusi,
mampu menghadapi teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi unit kerja atau institusi, mampu memanfaatkan teknologi digital untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu perilaku digital ASN. Perilaku digital ASN ini mencakup kesadaran mengenai risiko pemanfaatan teknologi digital dan kemampuan untuk mengendalikannya. Kemampuan memahami kelemahan dan konsekuensi etis dalam berkomunikasi melalui teknologi digital, kemampuan menganalisis dan menyajikan data dan informasi, serta memahami etika dan regulasi terkait konten digital, menghasilkan inovasi kebijakan bagi institusi yang memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Baiklah, pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Husni. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai hambatan dalam manajemen SDM dalam SPBE di Dinas Kominfo Kota Pekanbaru. Dari hasil observasi pada kuliah kerja lapangan yang kami lakukan di Dinas Kominfo Kota Pekanbaru dalam manajemen SDM atau sumber daya manusia dalam penerapan SPBE di Dinas Kominfo Kota Pekanbaru, hambatan yang ditemui oleh Dinas Kominfo tersebut yaitu masih terdapat beberapa ASN yang kompetensi penguasaan digital atau sistem yang digunakan dan diterapkan dalam SPBE tersebut yang masih belum optimal. Dengan kata lain, beberapa sumber daya manusia yang ada di dalam Dinas Kominfo tersebut belum sepenuhnya menguasai digital dan dalam penerapan SPBE. Hambatan lain yang dimiliki oleh Dinas Kominfo tersebut adalah masalah masih kurangnya anggaran untuk Dinas Kominfo melaksanakan pelatihan-pelatihan semacam diklat untuk pegawai atau ASN dari Dinas Kominfo dalam rangka mensiasati hambatan manajemen SDM di Dinas Kominfo. Seperti yang kita tahu sebelumnya, hambatan pertama dari manajemen SDM dalam SPBE di Dinas Kominfo Kota Pekanbaru yaitu masih terdapat beberapa ASN yang kompetensi penguasaan digital atau sistem yang digunakan dan diterapkan dalam SPBE. Untuk mensiasati hal tersebut, Dinas Kominfo Kota Pekanbaru melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan atau diklat untuk karyawan dan ASN Dinas Kominfo Pekanbaru. Namun, pelatihan-pelatihan tersebut dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada. Materi selanjutnya yaitu mengenai upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan hambatan manajemen SDM dalam penerapan SPBE di Dinas Kominfo Kota Pekanbaru. Berdasarkan pemaparan materi yang diberikan oleh Dinas Kominfo Kota Pekanbaru, upaya atau solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah melaksanakan pelatihan-pelatihan semacam diklat untuk pegawai atau ASN dari Dinas Kominfo dalam rangka mensiasati hambatan manajemen SDM Dinas Kominfo. Pelatihan-pelatihan atau diklat tersebut dilakukan secara bertahap yang mana mereka sesuaikan dengan anggaran yang mereka miliki. Berdasarkan beberapa literatur yang sudah kami baca, kami menyarankan Dinas Kominfo Kota Pekanbaru juga mengikuti program dari pemerintah untuk menerapkan peningkatan kapasitas SDM talenta digital di lingkungan pemerintahan, yaitu yang pertama dengan program Government Transformation Agency atau GTA. Program ini merupakan salah satu akademi dari Digital Talent Scholarship atau DTS di tahun 2021 yang bertujuan meningkatkan kompetensi ASN dalam mendukung akselerasi transformasi digital di instansi pemerintah. Program DTS sendiri merupakan program yang diusung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo untuk bertujuan meningkatkan keterampilan dan daya saing, produktivitas, profesionalisme SDM, bidang TIA bagi Angkatan Kerja Muda Indonesia, masyarakat umum, dan ASN. Modul GTA berfokus pada 13 tema pelatihan, yakni Kota Cerdas SNI ISO 37122-2019, Get Connected, IT Essential, Cyber Security Essential, Millennial,
IT Business Analyst, IT Project Management, Digital Public Relation, Analis Media Sosial, Government Process Reengineering, Junior Network Administrator, Junior Graphic Designer, dan Data Mining Fundamental. Pelatihan JTA ditujukan bagi 18.500 ASN di seluruh kementerian atau lembaga pemerintah daerah. Sayangnya, program ini baru akan dimulai pada Juni 2021, sehingga belum terdapat data mengenai jumlah peserta maupun pemetaan sebaran pesertanya. Yang kedua, daftar unit kompetensi okupasi dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kementerian Kominfo bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kadin Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP telah menerbitkan daftar unit kompetensi okupasi dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang TIK tahun 2018 dengan tujuan menyediakan referensi kompetensi TIK yang dibutuhkan oleh pemerintah, industri TIK, perguruan tinggi, asosiasi profesi bidang TIK, dan lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang TIK. Daftar unit kompetensi okupasi memiliki 16 area fungsi TIK, yaitu Data Management System, Programming and Software Development, Hardware and Digital Peripherals, Network and Infrastructure, Operation System Tools, Information System and Technology Development, IT Government and Management, IT Project Management, IT Enterprise Architecture, IT Security and Compliance, IT Service Management System, and Computer Facilities Management, IT Multimedia, IT Mobility and Internet of Things, Integration Application System, and Consultancy and Advisory. Yang ketiga yaitu program pelatihan yang diadakan oleh Badan Pelatihan dan Pengembangan Balitbank, SDM Kementerian Kominfo dan National Information and Communication Technology, Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk meningkatkan literasi terkait TIK baik bagi masyarakat maupun ASN. Yang keempat, e-Government Capacity Building. Government Capacity Building merupakan program tahunan yang diadakan Kementerian Pan-RB berkolaborasi dengan Ministry of the Interior and Safety atau NISE dan National Information Society Agency atau NIA, Republik Korea sebagai bagian dari proyek kolaborasi e-Government Operation Center yang merupakan kerjasama MOU antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea pada tahun 2006 sampai 2019. Capacity building ini diadakan di Korea setiap tahun selama EGCC berdiri dan menargetkan ASN sebagai pesertanya untuk lebih mendalami e-government dengan modul-modul seperti Enterprise Architecture atau EA, Open Government, pemanfaatan cloud computing, kecerdasan artifisial, dan big data dalam pemerintahan lain sebagainya. Yang kelima, skema perekrutan SDM Jabar Digital Service. Jabar Digital Service atau JDS merupakan salah satu pelaksana teknis atau PT pengelola layanan digital, data, dan informasi geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. UPT ini bertugas sebagai unit yang menjalankan implementasi di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data yang dikompilasi oleh World Bank, di tahun 2020, JDS merekrut lebih dari 100 talenta TK terbaik selama 2 tahun terakhir. Tingkat turnover yang sangat rendah. JDS menyoroti pentingnya peranan serta dampak sosial dan ekonomi warga dan bisnis untuk menarik talenta terbaik. Para rekrutmen kemudian dilibatkan dengan tugas penting yang relevan dengan masalah mendesak saat ini,
Misalnya, website terpusat untuk informasi dan koordinasi COVID Provinsi Jawa Barat, sehingga terjadi engagement yang kuat antara pemerintah dan talenta yang dimiliki. Baiklah, sekian materi pembahasan yang kelompok kami bahas. Selanjutnya kembali ke bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Livia. Kepada Livia, disilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan suatu sistem atau upaya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk memberikan pelayanan yang baik. SPBE adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintah. Manajemen SDM yang dilakukan dan diimplementasikan oleh pemerintahan terkhususnya di Dinas Kominfo Kota Pekanbaru, yaitu dengan menempatkan ASN atau aparatur sipil negara sebagai sumber daya manusia yang ada di Dinas Kominfo Pekanbaru dalam mengoperasikan berbagai aplikasi digital yang digunakan pada pemerintahan Pekanbaru, baik itu sebagai operatornya maupun sebagai perancang sistemnya, juga dalam memanajemen berbagai SDM yang ada di Dinas Kominfo Kota Pekanbaru. Pemerintah Pekanbaru juga melakukan pelatihan-pelatihan atau diklat sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM menggunakan berbagai anggaran yang ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh Husna. Untuk hambatan yang dimiliki oleh Dinas Kominfo Kota Pekanbaru, yaitu terdapat beberapa ASN yang potensi penguasaan digital atau sistem yang digunakan dan diterapkan dalam SPBE tersebut yang masih belum optimal. Upaya yang dilakukan Dinas Kominfo Pekanbaru adalah mengadakan diklat atau pelatihan-pelatihan untuk karyawan atau ASN yang ada pada dinas tersebut. Namun, masih kurangnya dana dari anggaran Dinas Kominfo Kota Pekanbaru untuk mengadakan pelatihan atau diklat untuk manajemen SDM yang ada di Dinas Kominfo Kota Pekanbaru tersebut. Kami sebagai penulis makalah menyarankan kepada Dinas Kominfo Pekanbaru untuk mengikuti program pemerintah yang sudah diterapkan oleh pemerintah kota untuk menerapkan peningkatan kapasitas SDM talenta digital di lingkungan pemerintahan, yaitu dengan mengikuti program Government Transformation Agency, daftar unit kompetensi okupasi rangka kualifikasi Indonesia, program pelatihan yang diadakan oleh Badan Pelatihan dan Pengembangan atau Balitbang, e-Government Capacity Building, dan skema perekrutan SDM Job Digital Service atau JDS. Mungkin hanya materi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kami tutup presentasi ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.